Selamat malam sanak semua. Hari ini kita ada di dalam acara Jagongan episode pertama. Saya sekarang ini bersama Mas Febriansyah Ramadan yang enggak terlalu viral-viral banget sebenarnya. Cuman pengen aja saya wawancara Mas Febri gitu. Saya sekarang sudah macak ini ya, apa namanya, cosplay tukang las. Pakai ini semua. Pakai ini nggak sih Bang? Ya. Pakai ini ya. Gak usah lepas aja. Jangan ya. Ngedap suaranya. Ya, saya sekarang bersama dengan Mas Febri. Mas Feb, siapa sebenarnya Febriansyah Ramadan ini? Pertanyaanmu. Ya, saya bukan siapa-siapa. Jadi aku mahasiswa biasa, masyarakat biasa yang kebetulan lagi kuliah hukum. Itu aja. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di benak kita semua yang melihat sampean. Sampean ini orangnya pintar. Sampean ini orangnya yang lovable atau artian dicintai semua orang gitu. Dan sampean juga orangnya banyak orang yang pengen jadi sampean. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Ya, Yang pertama dulu deh. apa tuh? Yang ini sama orangnya pintar. Nah, Kenapa? cuman menang rajin doang. Ya, kan kita tuh bedain antara orang rajin dan cerdas. Kalau cerdas itu dia kalau kita nonton sihir, dia ibarat orang-orang yang punya garis keturunan bisa menyihir sesuatu. Cerdas tuh mirip-mirip kayak gitu tuh. Jadi sejak lahir tuh dia udah ya sudah ini tuh isi kepalanya sudah terbentuk. Nah kalau aku sih cuman menang rajin doang. Sampai ini berat pemain bola, Pak. Sampai ini Lionel Messi-nya Fakultas Hukum. Sampai seolah-olah dianggap sebagai orang yang punya bakat. Betul nggak? Iya, jangan tanya aku kalau itu. Nggak bisa. Tapi kenapa Pak? Orang kok semua pengen jadi sampean itu kenapa? Apa ya? Kalau sampean sendiri melihat diri sampean sendiri itu kenapa? Apa ya? Satu, secara karakter aku tuh orang anti populer. Nggak apa ya? Nggak suka show off sebenarnya. Nggak suka ya apa ya? Anti popularitas kayaknya. Tapi kalau itu ya di persepsi orang ya syukur-syukur aja gitu. Jadi gimana ya? Banyak banget semua itu yang pengen jadi Bang Febri. Pengen jadi Bang Febri yang ikut pinternya, ikut gaya, bahkan ada yang ikut gaya ngomongnya, gaya sombongnya. Sama ini sombong, sombongnya natural sama ini. Ya, sombong dengan pasarnya. aku tahu pasarku. Pasar dalam arti Istilah sombong sampai ini mendarah daging gitu. Natural, keluar ya, natural gitu. aku punya pasar kalau untuk sombong. Jadi terhadap orang-orang, terhadap kelompok-kelompok komunitas tertentu, insya Allah dan alhamdulillah aku tuh tahu menempatkan diri kapan aku harus ngomong di sini, kapan aku harus ngomong di sini, dan kapan aku harus ngomong di sini. Jadi setiap kumpulan-kumpulan tuh punya ininya. Sebagai contoh misalkan kalau di KRD di EVA itu sangat full sombong. Karena KRD itu isinya memang orang-orang yang kamu harus membawa nama baik alma matermu, ya harus ditempa keras lah ini. Dan salah satu cara strategi pendidikan itu ya dengan kesombongan. Bentar tuh, KRD-nya apa? KRD itu komunitas riset debat. FAWMM ya. Tapi dari sombongnya sampean, yang jadi aneh adalah sampean dicintai orang banyak gitu. Semua orang ini selalu menganggap sampean ini dewa, bos, orang yang kalau nggak ada Mas Febri aku bukan siapa-siapa. Itu gimana? Apa dicintai semua orang enggak? Ya, aku tahu musuhku siapa. Aku tahu siapa yang orang nggak suka sama aku. Dan itu aku sangat mengerti sekali, sangat tahu. Jadi ya nggak ada yang 100%. Cuman setidaknya dari musuh-musuh atau bukan musuh ya, orang yang nggak sama aku tentu aku belajar, dan aku membaca dia sebagai orang yang nggak suka itu aku membaca fakta, tapi bukan dari sikapku. Kalau dari sikapku sih
siapapun sekalipun itu aku kasih welcome. Dengan prestasi yang berderet, sama aku itu kan, Ya. prestasi yang berderet dengan lomba yang istilahnya gaconya FHUMM ini sampai pada masanya. Ya. Gimana cara sampai belajar itu? Prestasi nggak banyak-banyak. Jadi aku punya adik tingkat yang ngerasa 60 berapa tahun ya FHUMM itu berdiri? Ya taruhlah 40 tahun, 50 tahun berdiri. Ribuan. Itu orang predikat terbanyak ini ada di dia. Tapi kalau untuk prestasi gue ya biasa-biasa aja sih. Debat nggak sering, terus lebih sering nulis. Kalau cara belajar, kuncinya adalah siapa yang berani ngelawan kesulitan. Itu aja. Semua orang tahu pasti, semua orang tahu. Bahkan sekalipun Bill Gates, kita lihat tokoh-tokoh siapa kayak sekalipun yang diidamkan sama kaum filsafat misalkan. Dia selalu belajar, dia selalu bertanya. Dia bertanya, dia nyoba, dia riset, dia observe, dia bahkan mempraktekkan sesuatu. Dia itu pasti menemukan kesulitan. Nah, ada dua tipe nih orang nemuin kesulitan. Satu akan diselimutin kesulitan itu, dia akan masuk ke dalam kesulitan dan kemudian dia akan menemukan jawaban. Itu karakter pertama. Yang kedua lari. Sulit lari. Jadi kalau kita bicara dulu, aku itu baru belajar nulis itu baru semester 3. Tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang ngopeni, nggak ada. Aku punya senior namanya Sunarto. Dia orangnya pintar nulis. Aku cuma nanya ke dia, gimana mas, gini bang, gini segala macam. Dia membukakan jalan. Dan aku nggak punya basic bisa bahasa Indonesia ya. Nggak punya basic bahasa Indonesia, serius ini. Mungkin anak-anak yang sekolah umum, karena aku dulu di pesantren kan. Anak-anak yang kuliah umum mungkin dia akan ngenyam bahasa Indonesia. Dia tahu kapan harus titik, dia tahu kapan harus koma, kapan menggunakan tanda seru, kapan menggunakan tanda tanda. Dan yang aku tahu itu hanya menggunakan tanda tanya dan tanda seru. Kalimat tanya itu untuk apa, kalimat seru untuk perintah. Titik koma aku nggak tahu di mana, kapital abjad aku nggak tahu di mana. Jadi itu semester 3. Jadi bisa bayangkan kan gimana kolotnya waktu itu. Sampai aku ya sering diketawain, kenapa kamu, dan aku pun baru tahu setelah koma ada spasi harus menggunakan spasi T waktu itu. Jadi dulu memang benar-benar kok bego amat ya tadi. Akhirnya ya mau nggak mau ya sudah coba aja terus. Kuncinya sih jam terbang. Setelah berani melawan kesulitan ya, berani sulit. Kita nemuin kesulitan, kita nggak lari. Habis itu jam terbang, udah jam terbang aja. Dari yang sampai awalnya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Terus apa yang berubah sampai supaya akhirnya kayak istilahnya haus terus ingin belajar terus ini apa? Apa ya? Satu motivasi. Nah, motivasinya ini yang unik nih. Yang unik. Aku mau bayar utang. Nah, itu apa ya? Bayar utang itu adalah motivasi terbesar. Ya, membayar hutang itu adalah motivasi terbesar. Aku punya waktu di zaman SMA di Pondok Gede yang nggak gemilang banget. Jadi bisa dibilang, aduh, ya pokoknya ambiaris. Mungkin orang-orang yang kenal aku dengan istilah Jaros atau Febri tahu itu. Anak-anak Lampung itu saksi hidup pada 100 orangan itu minta. Nah, aku mau bayar utang itu satu motivasi. Terus selebihnya aku nggak punya lingkungan yang toksik. Gitu. Toksiknya tuh gini. Aku punya teman kontrakan yang nggak suka main, kebetulan nggak suka main. Dan aku ya itu aja sih mungkin ketika yang orang banyak gagal itu ketika dia sudah menyatakan bahwa aku nggak punya waktu. Itu sangat banyak ya. Anak-anak semester 2, semester 3 ya, aku pun dan beberapa lingkungan tuh sering mendengungkan saya nggak punya waktu. Nah, di situ aku mikir kita ini punya waktu 24 jam.
gitu. Kita ini punya waktu 24 jam. Secapek-capeknya kita tidur itu maksimal 8 jam. Sedangkan kita kuliah itu tuh cuma berapa jam gitu dalam 1 bulan. Dalam 1 hari. Berarti ada sisa waktu dong. Nah, jadi kecerdasan orang untuk memanajer waktu itu adalah peluang yang harus dimanfaatkan. Kadang-kadang orang itu sudah merasa skeptis, gue sibuk nih, aku sibuk gini segala macam. Memang kadang kan begitu, maksudnya orang yang misalnya kadang diajak belajar nggak mau dengan alasan nggak ada waktu, dikira kita yang belajar pengangguran, ya kan? Itu sekilas tentang Febriansyah Ramadan. Sekarang kita bicara soal yang kehidupan pribadinya sampean, boleh ya? Ini dengan prestasi yang berbeda, dengan waktu yang kira-kira sampai kalau kita asumsikan habiskan waktu untuk belajar. Asmara ini gimana? Aku nggak habisin waktu untuk belajar. Oke. Terus kalau orang lihat aku tuh kerjanya belajar, salah. Dia harus tinggal satu kontrakan sama aku, atau satu kamar sama aku. Mungkin teman-teman kontrakanku tahu lah. Mainku makin lebih banyak dibandingin temanku yang lain. Mainku lebih banyak. Cuman dalam 1 minggu tuh aku tuh tahu memanajer waktu, harinya aku harus ngapain dan besok aku harus ngapain. Dan kalau urusan main itu baru ada setelah aku tuh capek. Jadi harus capek dulu nih, terserah capek belajar, capek kerja, baru aku boleh main. Dan mainku panjang. Berarti tertib sama dalam pengelolaan waktu nih Bang ya? Bisa dibilang ya. Cocok jadi PNS sama. Cocok, ngenten. Aku tepat waktu. Orangnya sangat on time. Mungkin bisa tanya ke siapa kan anak KRD itu. Mungkin bagi aku bukan jelekin senior ya. Karakter senior itu kan buat datang belakangan. Lo datang dulu, nanti kalau udah kumpul baru kasih tahu aku. Iya betul. KRD itu tanya kan, KRD itu setiap agenda apapun atau latihan, justru aku duluan yang di kelas baru mereka datang. Brengsek kan? Itu namanya junior gak tahu diri, Bang. Junior gak tahu diri, tapi ya memang itu karakterku gitu. Maksudnya ada sesuatu yang hati itu gelisah gitu. Meskipun aku harusnya ada, tapi makin kesini ngadepin kayak gitu juga kesel. Akhirnya mulai sering terlambat. Tapi kalau dulu itu sangat idealis sekali. Itu jadi kalau untuk waktu oke. Kalau untuk asmara fine-fine aja tuh. Sampai pernah gak misalnya katakanlah berantem karena mendebatkan sesuatu hal yang sepele, misalnya katakanlah apa yang sampean baca buku, katakanlah sampean baca buku A terus sampean memperdebatkan hal yang sepele itu sampai akhirnya berantem besar. Pernah sih. Pernah. Ya tapi endingnya ya apa aja sih. Berarti tipikal pacaran akademis kan gitu ya. Enggak. Kalau yang itu bukan pacaran itu. Itu biasa. Ya umum lah. Kalau untuk asmara ada satu kotak Pandora. Ya, ada satu kotak Pandora di dalam hati. Kalau untuk asmara itu aku punya kotak Pandora yang sometimes aku bakal buka dan cuma aku sama Tuhan yang tahu. Kan biasanya kan ada orang yang pacaran tapi dia ini akhirnya setiap jalan, setiap apa pasti ngomongin soal materi-materi yang didapat itu. Pacaran apa guru bimbel? Setiap pacaran pasti kayak gitu. Akhirnya Contoh siapa contoh. Inisialnya siapa inisialnya? Udah ada sampai itu. Pacaran terus sampai ini ya. Berarti urusan asmara, waktu dan segala macam. Nah, terlalu pusing aku sama urusan begituan. Aku orang yang karakternya cuek. Cuek dan tega sih. Ada satu hal menurutku yang kalau kamu itu merusak atau misalkan atau kamu tuh ada sesuatu yang bikin aku tuh kayak nggak nyaman, wis bodo amat lah. Tega berarti ya. Bener tega sampai ini. Omongan sampai ini pedes. Biar apa gitu. Pernah ada suatu ketika itu kan ada oknum teman kita gitu kan. IPK-nya ini di bawah standar gitu loh. Iya, IPK
serba standar. Solusi dari sampean cuma satu, bikin SKCK ke Gojek. Iya kan? Itu gimana? Ini panjang ini cerita. Intinya kalau kenapa kok ngomong pedes ya kita suka ngomong jujur aja. Belakang ya. Belakang. Tapi satu ya, ini kita nggak bicara personality atau fisik. Ya. Itu. Tapi kalau sudah ada something yang salah depan aku, ada yang menurutku ada yang nggak bener lah intinya dari perilakunya, ya aku pasti ngomong jujur. Itu satu contoh. Ada contoh yang lain. Ya di situ mungkin orang yang ketika mendengar dia akan merasakan bahwa aku tuh nggak berperasaan. Ketika ada seseorang mengeluhkan, kalau nggak salah kamu waktu itu, intinya gini, kalau nggak kamu siapa gitu, pokoknya lagi ngopi, aduh pusing aku, bayaran SPP nambah mahal. Lu udah tahu SPP nambah mahal, ya lu jangan ngopi, cepet pulang, cepet selesai skripsi, lulus, besok kerja cari uang, nah, kan gitu kan, jujur nggak? Betul. Lah, udah tahu SPP mahal, nggak mampu untuk bayar, tapi kerjaan masih duduk-duduk, nangkring di warung kopi. Itu sesuatu yang di depanku salah. Terus kalau yang masalah nilai tadi sama, ya aku pingin ngobrol sama orang siapa di dunia ini yang nggak bangga dengan nilainya besar. Seaktivis-aktivis mahasiswa dapat nilai 3,5, 3,6, dibawa ke orang tuanya, ditunjukin, ini loh saya punya nilai besar. Jadi dulu kan waktu kita masuk semester 1 kan jadi debatable kan, maksudnya kuliah tuh bukan buat ngejar nilai, atau jangan-jangan aku mikir itu kan hanya alasan untuk orang malas saja mungkin. Karena kalau untuk dihukum faktor terbesar untuk mendapatkan nilai besar itu bukan kapasitas kecerdasan, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau aku boleh ngomong kasar banget, ini udah kasar, maaf ini kalau ada yang tersinggung. Hukum itu sapi kamu pakai indasi, suruh masuk ke fakultas, tiap hari absen ngerjain tugas, habis itu UTS UAS datang, itu IP biasa di atas 3. Nah, kamu berarti itu bukan masalah yang lain gitu loh. Jadi sehingga ketika kau melihat ya, kalau nilai jeblok ya berarti itu bukan kemampuan intelektual. Banyak kok orang nilai kecil yang tapi dia punya intelektual besar, dan banyak lawyer hebat dia cuma dapat IP 2, tapi yang terbesar itu adalah faktor tanggung jawab. Itu aja sih. Pernah suatu ketika ini sampean ngomong ke aku seperti ini, ngomong sama sampean, kapan kira-kira saya lulus ini ya? Dengan simpelnya sampean jawab, kamu paling kuliah dulu 5 tahun. Dan ternyata benar gitu. Ini sampean ngomong itu berdasarkan riset, berdasarkan ngelihat saya atau gimana itu? Kira-kira aku cocok jadi malaikat ya? Udah pakai baju kayak gini nih. Sama kurang brewok aja, kayak Yesus ya. Aku punya insting yang kuat. Ya nggak tahu sih, ini bukan indigo ya. Akhirnya insting yang kuat ya. Itu aja jawabannya. Susah nggak ada yang jelasin lagi. Corona ini kan, apa yang berdampak sama sampean? Nggak ada. Karena ya 2 tahun, ya selama 2 tahun lulus ya kerjaanku di kamar. Sama introvert bukan? Enggak mengaku diri introvert seperti yang viral hari-hari ini ya. Ada. Ini fakta baru Bang Febri ya. Bang Febri ternyata kudet, nggak tahu informasi apa-apa. Ini loh Indira Kalista itu, YouTuber yang bilang, yang ngomongnya aku nggak mau cuci tangan, aku nggak mau ini. Tapi ketika klarifikasi, mohon maaf, dia bilang karena introvert.
Yang dipanggil Deddy Corbuzier itu kan? Ya. Tahu aku, tapi namanya nggak tahu. Kalau untuk apa namanya? Apa tadi? Introvert. Introvert enggak. Kalau corona yang efek itu cuma tempat main. Tempat main kalau dulu kerjaan di kamar, ngetik di kamar, nulis di kamar, bikin apa-apa di kamar. Tapi tempat main itu ada. Nah sekarang tempat mainnya nggak ada. Ada sih warung kopi orang dalam. Kopinya harus jam 12 ke atas. Kejar-kejaran sama polisi. Kejar-kejaran sama orang polisi. Pernah diciduk kan kemarin? Aduh, keempat itu keempat. Diciduk itu aja sih bedanya. Selebihnya ya nggak ada sih. Makan juga gitu-gitu aja. Jadi gitu Pak ya. Ngomong ini kurma dimakan dulu Pak. Ini kurma harusnya aku yang nawarin monggo mas kurma. Ini kurma dari siapa ini? Kurmanya Mas Wahid. Mas Wahid, kurma Zahid. Enak ya. Masa promosi tinggal makan aja. Kurma enak. Kalau kita makan biasanya hidang dulu. Biasanya hidang dulu. Bisa ya. Chef Juna berontak. Enak. Enak. Kembali ke ini Bang. Masalah satu hal yang bisa sampai banggakan itu kan cuma pintarnya sampai. Kak, apa lah? Apa ya? Yang bisa sampai banggakan selain pintar. Karena kita semua ini yang lihat sampean. Gini, Tapi satu ya. itu pintar. Gitu. Satu ya. Nah, Aku tuh pusing kalau dipuji orang. Aku nggak suka dipuji. Tapi aku tuh pusing kalau dipuji orang. Akhirnya aku tuh diem. Apa sih kalau kita kan udah sering masuk-masuk forum, terus ketemu orang atau diajakin join, terus aku nggak tahu mungkin dia basa-basi atau gimana. Ini aku jujur di aku. Aku harus ngapain ya? Gitu. Kayak oh enggak. Ya nggak pinter aku. Apa berdiplomasi gitu. Aduh. Tadi belakang karena faktor belakang tadi sama itu ya? Atau Iya, nggak tahu sih. Pokoknya nggak senang aja gitu. Terus tadi bahas apa tadi ya? ini pintarnya sampai tadi. Iya, aku nggak ngerasa ya, cuman biasa aja. Makin kesini tuh. Oh, aku lupa pendapat siapa. Entah Imam Ghazali, entah siapa. Step pertama orang orang punya pengetahuan itu dia sombong. Kayaknya aku udah ngelewatin masa itu. Tapi ada sih sedikit gitu. Terus step kedua lupa pokoknya aku tuh udah di tahap aku nggak tahu apa-apa. Berarti gini Pak ya? Kayak aku tuh kurang lah ini kurang. Orang bisa gini, orang bisa gini. Terus pokoknya sekarang serba kekurangan. Nah yang masalahnya yang meng-capture apa yang orang lihat ke aku itu aku nggak bisa kendalikan gitu. Ya kalau dibilang pintar ya amin. Ya. Tapi gini Bang, maksudnya sampai itu sudah melalui masa ini. Biasanya orang yang pertama baca buku apalagi mahasiswa maba-maba itu, yang pertama baca buku kan langsung wah pemerintah salah dan segala macamnya. Saya sudah melewati hal itu ya. Nggak pernah melewati hal itu. Nggak pernah. Malah Nggak pernah. Sejak pertama aku nyentuh hukum tata negara, aku tahu mengurus negara tuh nggak semudah mulutnya orang-orang di kampus. Jadi aku realistis. Berarti lebih ke arah ini. Aku tahu isinya negara itu politik dan penuh diplomasi dan penuh intrik. Dan itu memang realita. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh ngomongin negara. Setiap komunitas selalu punya intrik. Ada tak? Komunitas, organisasi apapun. Ayo siapapun. Mereka selalu punya intrik bagaimana mereka A dan bagaimana mereka B. Mereka akan menyembunyikan strategi mereka di bawah tanah. Penuh intrik dan konspirasi. Ya pokoknya setiap komunitas selalu ada. Bayangkan aja ya di dalam komunitas terendah aja itu sulitnya setengah mati. Aku pernah di organisasi. Ya, aku di HMI, aku tahu jadi presidium. Ya. Gimana ngerangkai struktur organisasi, gimana ngatur pola politik segala macam itu nggak semudah membalikan tangan. Apalagi Anda memikirkan negara dengan 34 provinsi ini. Berarti lebih arahnya sampai memaklumi apa yang sekarang. Bukan memaklumi, memang gitu adanya. Gitu.
Ngurus negara itu nggak semudah membacot orang gitu, nggak semudah orang ngebacotin negara itu. Dan aku tahu itu gitu loh, dan aku sangat memaklumi dan mengetahui. Tapi ada tapi ya, tapi terhadap sisi-sisi tertentu ada aku yang keras, yang menyatakan bahwa kamu salah. Enak juga Jokowi punya rakyat kayak gini ya. Gitu. Enak Jokowi. Pak Jokowi ini mantap. Karena jujur ya, ini aku sering nulis. Aku punya paper, punya jurnal yang kritik kebijakan pemerintah itu bisa dihitung pakai jari. Tapi lebih pada tulisanku tuh based on penelitian, mungkin ya nggak terlalu untuk negara lah. Maksudnya lebih kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Karena aku pernah mikir gini, orang mati-matian ngeritik di koran, orang mati-matian ngeritik di karya ilmiah atau apa, didengar lah. Dibaca nggak? Oh, iya. Apa jangan-jangan itu cuma hanya sebagai syarat formalitas dia untuk menempuh jenjang karir atau apa? Walau alam bisawab, gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin kritik itu terus harus ada. Cuman kita tuh punya gejala fenomena yang civil society itu sudah tidak lagi sejernih atau steril dulu. Terus, ya, jadi sejak dulu aku selalu ya realistis aja lah ngeliat gitu. Berarti bisa saya tangkap sampai ini dekat orang yang rasional. Ya rasional, realistis gitu. Akademis sentris lah sama. Ya. Apapun semuanya sekarang. Ya. Pantesan kayak di bio Instagramnya dia ini kan dulu sempat ditulis Science Never Sleep. Gimana itu? Ya nggak pernah tidur. Ilmu pengetahuan tidak pernah tidur ya. Pernah tidur. Jadi gimana ya? Ya nggak pernah tidur. Ya nggak pernah tidur itu pengembangan apapun sebenarnya itu hanya kiasan gitu. Tidak pernah tidur itu, tapi tidak pernah tidur itu kalau dimaknai secara otentik dia tidak pernah mati. Gitu. Jadi dia akan selalu berkembang dan kita harus mengikuti realita dan membaca dan memotret angel-angel dari setiap fenomena yang ada. Itu harus selalu ada di situ. Dan tidak musiman kan. Never Sleep itu tidak musiman. Jadi ada orang yang suka nulis musiman, lagi mood, nggak mood. Nah, itu aku menghindari. Nggak, alhamdulillah nggak pernah. Itu sebenarnya quotes itu. Aku lupa dari mana. Tapi istilahnya bukan saya Never Sleep. Kalau Never Sleep itu aku sendiri yang bikin. Gini, kalau sampai tadi bilang kalau sudah melewati masanya mengkritik dan segala macam itu, terus sampai berpikir soal bukan masalah melewati masalah mengkritik, yang dilewati itu dalam tanda kutip pernah ada satu filsuf Islam yang aku lupa namanya siapa. Ketika aku baca aku melihat, oh, ternyata jenjangnya ini ya, jenjangnya orang punya ilmu itu loh, jenjangnya orang punya ilmu, makanya sombong. Terus kemudian apa yang kedua? Nah yang ketiga itu dia merasa bodoh. Nah aku nggak tahu yang di ketiga ini. Kalau aku bilang iya sudah di tiga kan subjektif ya. Cuman aku tuh ada di masa itu gitu, masa yang suka tanya dalam tanda kutip, udah jadi Bani Israil nih sekarang. Jadi dikit-dikit nanya kenapa, bagaimana, kapan, dan kenapa. Nulis itu ya Allah, setiap orang dikatakan expert, dia itu harus sudah melalui profesi yang dia tekuni itu tahu berapa jam minimal, 10.000 jam. baru tahu itu. Baru dia dikatakan expert. Nah, aku jangankan 10.000 jam, 1.000 jam yang belum sampai kok. Apalagi saya cuma 2 jam. Makanya gitu loh, maksudnya ya haus dan untungnya aku menjaga kehausan itu gitu. Terus sampai tadi bilang aktivis, bukan oke lah, name it, itu aktivis sampai ya. Dengan kondisi hari ini sampai sudah menganggap wajar apa-apa sekarang yang terjadi. Terus sampai melihat anak-anak sekarang ini yang
mungkin kadang-kadang kan juga di Twitter, di Instagram ya, kalau ada apa-apa soal pemerintah salah kok. Dulu aku nggak bisa ngelawan itu. Sekarang Ngelawan dalam arti gini ya. Jujur ini kita belak-belakan. Karena requestnya Mas Paci. Dulu aku itu orang yang kesel. Aku tuh menjaga perilaku sosial mediaku, sangat menjaga. Aku bahkan ketika mengkomentari sesuatu yang nggak perlu aku komentari itu aku misalnya bisa berminggu-minggu. Contoh ya. Contoh. Ada orang kritik A. Ya, dia sudah ketika orang itu mengkritik, alam bawah sadarnya itu sudah ikut emosi. Ya, mungkin itu salah satu gejala post-truth ya. Alam bawah sadar itu dia emosi. Aku udah senang sama Silva. Silva ganteng. Misalkan seperti itu. Amin. amin ya. Nah ternyata ada orang lain yang bilang kamu itu jelek. Aku rela mati-matian. Sampai bahasanya, sampai misalkan aku nih ngomong kamu ganteng gara-gara ada setan yang gandul di mata aku, terus aku diruqyah, terus aku sadar. Aku akan tetap bilang kamu ganteng. Oke. Konsisten dengan kesalahannya. Iya kan? Nah, dulu aku tuh nggak bisa di sosmed. Akhirnya aku hidden. Ada beberapa orang yang tak hidden di sosmed. Yang model-model gitu-gitu Ya, ya? yang model gitu-gitulah, yang setiap detik dia tuh kritik pemerintah. Ya setiap detik, ya nggak salah, cuman aku punya informasi, aku punya sedikit beberapa pengetahuan yang sebenarnya negara tuh lo gak gitu. Orang netapin peraturan tuh lo gini, koordinasi tuh lo gini, ngurus negara tuh susah. Politik itu susah. Maksudnya, aku tuh kan pingin, kenapa sih? Nah, emosiku tuh bergejolak. Itu aku hidden di sosmed itu. Oke. Banyak, ada sekitar 20-30 orang. Tapi ini sudah 3 bulan lalu. Ya sudah 3 bulan lalu. Akhirnya aku tuh berhasil untuk mengalahkan diriku sendiri. Aku tuh diam. Aku harus, ayo stay positif. Gitu. Jadi ya sudah. Akhirnya meditasi. Aku tuh bermeditasi untuk menghadapi sosial media. Aku tuh melihat, sudah. Siapapun akhirnya semua tak buka. Mau itu lu aku udah berdamai dengan hal itu. Berarti masih ya sama yang hidden orang-orang? Udah, sekarang udah gak ada. Berarti dulu ya followersnya apa IG-nya? Febri I-nya banyak. Febri I-nya banyak. Kalau kalian masih mengkritik, jangan harap dibaca sama Febri. Enggak, kalau sekarang enggak. Oh, sekarang namanya. Dulu enggak dianggap dibaca. Kayak ya gitulah intinya. Ya Karena kalau bicara masalah freedom of speech, ya ini kebebasan itu kebebasan Anda untuk berpendapat. Tapi saya juga punya kebebasan untuk tidak melihat itu. betul. Nah, kan gitu kan. Merasa. Jadi kalau itu kan hak saya, yang bilang itu hak saya siapa gitu. Tapi kan saya juga punya hak gitu. Nah, itu kan kita bicara konteks HAM. Gitu. Makanya kadang-kadang kan orang-orang yang upload Orang siap berpendapat, tapi orang nggak siap untuk tentang pendapatnya. Itu dia fenomena sekarang. siap berpendapat. Siap, dia merasa dia bebas berpendapat, tapi ketika ditentang pendapatnya belum banyak yang siap. Silakan dari tweet. Berarti ya Bang, istilahnya hari-hari ini kan kita lihat kalau anak-anak yang upload begitu kan jadi mikir 2 kali kita lihat itu. Mungkin kita ini niatnya Instagram dan segala macam itu kan ya untuk hiburan. Loh, bebas. Aku pun sering ya memberikan opini atau sering moto buku. Ada satu buku aku baca tapi kok kata-katanya ini kok nyentuh hati gitu atau nyentuh otak. Aku foto itu bukan dalam rangka ingin menunjukkan aku sedang baca. Ngapain? Okay. Buku banyak ratusan kok di kamar. Cuman aku ngerasa kutipan dalam buku itu kok bagus banget gitu. Atau aku sedang, kalau novel pasti. Okay. Novel itu karena aku ingin jujur ingin menunjukkan bahwa ingin mencari hal yang lain sih sebenarnya. Kalau buku jenis apa yang paling selain buku hukum ya Bang? Buku apa yang kira-kira sama baca ini sekali 2 kali nggak akan pernah bosan gitu? Buku gambar. Enggak, yang gimana tadi katanya? Buku yang kira-kira sama baca sekali 2 kali itu nggak
Atau minimal buku yang nggak sampean bosan atau buku yang membentuk Febri secara kepribadian? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Gini. Nah gini. Ada orang yang termakan dengan bacaannya. Kita ini baca supaya merdeka. Kita ini membaca buku supaya merdeka, bukan dipenjarakan dengan isi bacaan buku itu. Clear? Merasuk. Masuk. Jadi, nah itu kuncinya. Kita ini baca supaya merdeka, bukan ketika kita baca buku justru kita tuh dipenjara dengan isi buku itu. Apakah banyak? Sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kalau aku ngadepin orang seperti itu ya it's okay, namanya kita diskusi kok. Cuman kenapa kamu dipenjara dengan buku bacaan? Gitu. Bos, lu baca buku itu ditulis dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, riwayat waktu tertentu. Di masa buku itu terbentuk ya. Gitu. Nah, jadi bagusnya itu kita baca untuk merdeka gitu. Jadi aku tidak mudah terpesona dengan membaca. Baca terus bagus, wah kok pikiran. Karena bukannya gimana ya? Kalau untuk buku hukum sampai sekelas disertasi pun larinya kemana buku itu aku bisa nebak. Karena ada nih buku-buku disertasi yang dibukukan. Itu larinya mau kemana, aku baca sampul segala macam rumusan masalah itu aku tahu larinya kemana, dia pasti larinya ke sini. Nah, aku tuh udah bisa mempredik dari awal. Nah yang aku kagum itu biasanya mungkin gaya bahasa. Satu buku yang sampai dua penulis yang sampai sekarang orang Indonesia ya, yang aku kagum dengan penggunaan gaya bahasanya itu Saldi Isra sama Pak Widodo. Pak Widodo ini tahu ya. Pak Widodo ini orang filsafat hukum pasti tahu. Pak Widodo ini dosen Unram. Sekarang menjabat sebagai ketua Asosiasi Filsafat Hukum. Masuk. Merasuk. Kenapa? Karena Pak Widodo itu kata-katanya itu mantan wartawan. Gitu. Dia mantan reporter. Jadi dia itu bisa membumikan suatu filsafat hukum yang susah. Dan kita sebagai pembaca itu mata kita tuh kayak dipijit-pijit gitu lah. Kita tuh nggak capek untuk buka halaman selanjutnya. Sadar nggak kita tuh ketika kita baca, kita untuk buka halaman selanjutnya tuh kayak berat gitu. Nah tapi dia tuh kayak bisa membuat kita terhipnotis, kita terus baca. Nah kalau Pak Saldi itu bagus, sastranya tinggi. Berarti dalam manajemen membaca buku pun juga tadi seperti yang disampaikan kalau sama tertib itu tadi ya. Habit sih itu sudah jadi habit. Baca buku itu habit aja. Termasuk baca buku ini bikin sampean jadi kudet seperti tadi yang fakta. Udah sih mau kudet apa? Sampai tahu Coki Muslim nggak? Siapa? Coki Muslim. Ya kalau yang berbau sosial media yang hari itu ya sebatas sosmed. Apa sama yang tahu? Apa wis sekarang yang lagi viral? Paling yang sama tahu cuma My Name is Ernie. Tahu aku itu. Tante Sintain ini, tante satu umat. Apa yang viral di sosmed? Tahu aku. Ini. Lelang keperawanan itu. Tahu. Mau beli kan? Mau ngelelang? Aku mau jawab tapi kok nggak pengen ini dong, lelang keperjakaan. Aku ini melihat dia itu. Aku ulang-ulang videonya. Mau dibilang sarkas, ini sarkas sebelah mana ada sih sebenarnya? Itu bang aku. Kita ini kan orang ngomong sarkas, mengemukakan sarkasme itu kan dalam keadaan emosi. Gitu. Sayang aku bukan psikolog kan. Ya kita akan muncul 1000 pertanyaan lah. Yang penting, yang pasti kalau aku orang hukum, aku hanya menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan video ini. Tidak ada yang salah ya. Aku bukan jawab tidak baik, tapi tidak ada yang salah. Saman punya uang 1M 900.000 nggak? Ada. Nanti tambahin 100.000 kita beli aja. Ya pas 2M. Loh itu orang Malang loh. Iya dah. Orang Malang kok. Loh, nggak tahu. Orang Malang, Sarakil itu orang Malang kok. Dia womanpreneur gitu. Bikin malu ya. Ya itu kebebasan dia. Sebenarnya bebas ya. Itu kebebasan dia, tapi kamu jangan pernah nyalahkan netizen yang menghujat kamu. Karena netizen punya kebebasan juga. Gitu loh. Itu loh orang belum mampu bijak sampai taraf itu gitu.
kamu mau ngomong freedom bebas dan bebas, tapi giliran orang lain ngajuin kebebasannya kamu terusik. Betul. Gitu lah. Karena kita bicara kebebasan itu selalu ada dinding yang tipis antara kebebasanku dan kebebasan, itu ada dinding tipis banget gitu. Sama paling kalau misalnya lelang keperawanan kita serius mau ambil lelang itu paling juga bingung sendiri dia. Gitu. Gue kalau 2M ya mending beliin saham. Sama main saham juga kan? Kamu main aku di pasar modal ada 2 di trading iya sama saham. Masih belajar, masih mempelajari, belum aktif sih belum, cuman tapi mempelajari. Sekarang hari ini konsen ke saham gitu. Ya konsen juga. Aku punya pertanyaan buat sampean. Akademis murni atau broker saham? Bukan broker, Apa? trader. Akademis murni atau trader? Jawab cepat. Akademis itu untuk dunia, untuk akhirat. Trader itu untuk dunia. Gimana itu? Ya, katanya mau jawab cepat. Maksudnya alasannya gimana? Kan kamu milih kan? Heeh. Itu bukan pilihan, tapi itu jalan. Jalan. Aku kaki kanan kedua ya di sana gitu. Akademisi ya untuk akhirat lah intinya. Orang nyari kaya di akademisi itu salah. Berarti akademisi menurut sampean bukan komoditi. Komoditi Pengabdian, kalau branding pengabdian, diri, ya. oke, cuma untuk pengabdian sebenarnya murni. Diri apa? Apa mau dibilang? Pendidikan ya sampai sekarang ini loh. Kan apa istilahnya orang tahunya Febri ini Aku tuh paling jijik orang aku ngisi materi ada orang tulis gelarku. Kenapa? Sampai sekarang aku S2 juga sama. Aku pernah ngancem waktu itu ngadain di lupa aku di Malang sini pokoknya. Hapus posternya atau aku nggak datang. Oke. Karena apa ya? Apa sih yang mau dimakai? Susah jelasin. Iya, Itu udah intuisi, itu udah urusan hati. Sampai ini kan orangnya anti kemapanan, Anti popularitas. Bapak, sebenarnya kalau tadi kita lihat sampaian yang luar biasa di mata orang. Enggak luar biasa, ya biasa aja. Susah ngomong sama Febri ini ya, apa-apa dibantah. Ya, Nah, maksudnya enggak luar biasa amat. kita semua yang melihat sampai ini istilahnya lebih dari kita gitu. Nah, ada nggak sisi yang nggak semua orang tahu dari sampean gitu? Pemalas. Sampean ini sebenarnya kemana? Ada satu waktu yang aku tuh pingin bener-bener istirahat. Biasanya 2 hari atau 3 hari me time ya, bahasa gaulnya sekarang tuh me time. Itu ngecas energi lah. Biasanya aku makan, tidur, nonton, nggak ngeliat buku, nggak baca novel, HP-an, udah tidur aja selama 2 hari 3 hari, terus aku jalan biasa, cari-cari yang hijau-hijau. Terus yang nggak dikasih, kalau masalah nggak yang nggak dikasih, yang nggak orang lain tahu, aku punya satu kekurangan. Aku tuh nggak bisa jaga rahasia. Bukan nggak bisa jaga rahasia atau dalam arti ember ya, tapi dalam arti orang mau ngorek kepribadian aku, mau tahu segala macam tentang aku, cukup dia duduk dengan aku, dia bisa memberi kesan yang baik. Dia nanya A, aku bisa jawab sampai A sampai Z. Ya, sekarang ini ya. Ya, jadi kalau orang mau memprofiling aku itu sangat mudah. Dan beberapa kali aku mikir dan beberapa kali ditegur juga, katanya nggak baik gitu. Tapi ya selama nggak menyangkut apa ya, aib pun ya aku cerita. Ya aku punya aib ya, aku selalu selektif. Tapi biasanya aku selalu selektif sih benar. Impian sampai ke depan. Impian sampai ke depan ini apa? Impian ya. Iya. Sama di masa depan katakanlah 10 tahun mendatang ini Febriansah menjadi apa ya? Impian ke depan ya pasti gelar terakhir
besar, profesor tuh ya pasti banyak lah orang yang punya cita-cita ke sana, dan aku udah nemu jalannya, ya tinggal dijalanin. Itu untuk akademik. Kalau untuk dunia, aku punya cita-cita sampai sekarang sih masih ada. Aku tuh pengen jadi wartawan. Oh. Dari dulu pengen jadi wartawan. Awalnya aku tuh pengen jadi reporter TV, tapi aku ngerasa suaraku jelek dan aku gak ganteng gitu. Kan harus yang eye-catching semua kan, harus yang suaranya enak, Suaranya maco lah. aku aja ngedenger video suara rekaman gue yang menjijik, pasti aku nggak nonton ini. Iya. Nggak nonton. Tapi setelah aku sadar diri waktu jadi reporter tuh, oh nggak bisa jadi wartawan gitu, karena ya aku suka dengan hal-hal yang dalam tanda kutip itu investigasi. Aku merasa punya daya tanya dalam tanda kutip. Ketika aku cari A, maka A itu akan aku belebet sampai habis. Aku punya kemampuan, bukan kemampuan sih, apa ya, punya insting. Jadi ketika aku dihadapkan dengan satu fakta, biasanya aku nggak akan puas dengan fakta itu. Aku pasti cari. Itu wartawan. Terus kalau jangka panjang, cita-cita sih punya institut. Iya. Institut yang menaungi tiga apa namanya? Ada tiga lembaga. Itu cita-cita jangka panjang. Ya targetku belum habis, sebelum aku 30 atau sebelum 30 udah ada. Mau bikin 3 institut, di bawah itu menaungi 1 pusat penelitian kayak kelas studi gitu. Konsentrasinya di jurisprudensi dan HAM. Karena aku suka dengan putusan pengadilan. Aku sangat suka dengan putusan pengadilan, terus aspek HAM juga, karena HAM itu nggak hanya hukum ya, HAM itu umum gitu. Terus kemudian yang kedua itu LBH, lembaga bantuan hukum. Ya walaupun kecil-kecilan, seenggaknya sebulan sekali kita bisa memberikan manfaat ke orang, sebulan sekali. Nah yang satunya lagi ini rencanaku untuk komunitas trader, jadi kayak financial konsultan gitu, konsultan finansial. Yang penting Dan jangan. itu sebenarnya kalau dilihat oleh orang itu nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Ini satu ngomongin ilmu, satu ngomongin dunia sosial, satu ngomongin kapitalis nih. Tapi ya sudah lah, kita nikmatin aja gitu. Yang penting ini lah Bang, ya. Yang penting ada manfaat gitu. Punya anak istri kan jelas itu ya. Jelas itu sudah. Jangan sampai sama kayak sampai ini kan. Aku punya satu momen, punya satu sesi. Ah. Mungkin beberapa orang pernah tak ceritakan, kayak Faiz sama Holly itu pernah tak cerita. Oh pernah curhat, ada satu momen, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan. Aku bilang, aku sampai curhat ke mereka. Aku ini nggak punya insting berkeluarga, nggak punya feel untuk berkeluarga, punya istri, dan aku tuh nggak punya feel untuk punya anak. Di usia aku 25 tahun loh waktu itu. Sudah kalau orang dulu kan udah matang lah. Aku bilang, blas nggak ada, aku bilang. Gendong anak, punya anak tuh blas nggak ada, macam. Pandangan nggak ada. Jadi kayak pengen hidup sendiri aja, nikmatin apa yang sudah ada, nikmatin apa yang sudah kita ambil. Tapi lama-lama sudah terbuka, dan aku selalu punya kotak Pandora urusan itu. Kotak Pandora yang hanya aku sama Tuhan yang tahu. Yang penting jangan kayak inilah filosofi yang itu yang nggak nikah itu yang hidupnya naik gunung aja. Inisialnya Rocky Gerung. Rocky Gerung. Aku dulu sebelum terlalu kenal sama Rocky Gerung, ya setelah aku nonton YouTube-nya sekarang itu, aku banget tuh ini. Iya gitu. Dan setelah pikir-pikir, oh ternyata jenuh. Sekarang aku sudah mulai bosan makan nasi pakai kertas minyak. Pengen dimasakin istri lah ya. Instingnya kan ada kan, istilahnya feel-nya ada. Nah itu jangka pendek. Berkeluarga pasti, terus bikin institut juga iya. Ini cita-cita paling mulia. Targetku umur 50 tahun. Apa ya sampai orang yang 50 tahun ya. Cita-citaku tuh simple, nggak muluk-muluk. Aku anti struktural. Aku nggak suka jabatan politik. Sama sekali nggak tertarik. Aku punya cita-cita umur 50 tahun. Aku punya hidup di Malang ini. Dan aku berharap Malang ini masih ada sawah. Aku punya sepetak sawah dan rumahku tuh di pinggir sawah. Dan aku bisa nyawah setiap siang. tani. Bertani,
istriku nganterin Tantangan. rantangan. Oke. Itu cita-citaku sejak umur 50 tahun. Dunia aku sudah selesai, aku sudah menjalankan aktivitas, tinggal diulang-ulang aja. Ngajar ya nggak seberapa banyak kan. Kalau aku jadi kasih kesempatan menjadi dosen, itu cita-citaku tuh sampai di luar satu udah aku tuh pengen dah selesai dah. Tahun dah. Waktunya merayakan hidup. cangkruan di sawah ya kan, nikmatin udah. Ya walaupun aku orang tata negara, tapi aku cukup memberikan pendapat atau komentar sedikit aja lah gitu kan. Tapi setidaknya cita-cita itu tuh hidup tenang. Gitu ya. Hidup tenang, bertani, hidup tenang di usia 50 itu, wah itu Yang penting ini nikah itu enak. Gini kan. nikah tuh gak cuma urusan itu sih. Ah, iya. Ampun. Itu. Jadi apa ya? Ya jangka panjang sih itu aja sih. Ya. Jadi apa yang mau sampaikan lo? Ya nggak ada sih udah. Terkait dengan Febriansyah Ramadan gitu yang kalau teman-teman semua sanak semuanya menganggap Febriansyah orang misterius, di sini kita bongkar semua Febriansyah ini. Ternyata Febri ini juga anti kemapanan, betul? Anti popularitas. Bukan anti kemapanan ya istilahnya ya. Gimana ya? Ya, pokoknya itu lah. Bukan, Pak. Oke. Aku tahu menjadi kaya itu enak. Aku punya definisi kaya aku sendiri gitu. Dan itu di atas rata-rata, aku ngerasa itu di atas rata-rata. Aku punya cita-cita yang kecil ya. Sekali makan pagi di Bali, makan siang di Australia, makan malamnya aku udah di Los Angeles. Malam bangun dari mimpi. Kan itu namanya mimpi. Iya, betul. Dan ya ada. Jadi itu sedikit banyak soal Febriansyah Ramadan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kudet juga sama ini. Aku masih nggak terima aku dibilang kudet. Yang sama tahu ya saya ini booming apa? Di sosmed, Uh-uh. yang anak-anak kekinian tiktokan gitu. Uh-uh. Ya tahu aku. Apa yang kamu tanya wis? Di YouTube tahu aku. Konspirasi ini? Apalagi konspirasi. Makanan ini ya? Kita ngobrol konspirasi dikit. Oke. Coba tanya. Kenapa orang ini kok percaya banget sama konspirasi? Termasuk sampai juga yang katakan science ya, apalagi Kita definisikan dulu ya konspirasi itu apa. Konspirasi itu kan adalah suatu agenda terselubung. Ya, suatu konspirasi itu adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan atau diambil oleh segelintir orang untuk menyelipkan agenda-agenda terselubung di atas agenda aslinya, di atas suatu fenomena yang asli. Dan di dalam setiap konspirasi selalu ada aktor. Orang berdebat masalah kenapa khayal dan sebagainya karena mereka tidak selesai membahas sebenarnya konspirasi itu apa. Nggak selesai. Konspirasi menurut ini konspirasi. Terus dan dia nggak bisa disamakan dengan sains. Nggak bisa, sangat tidak bisa. Sekarang gini. Sains itu bicara pembuktian, metodologi ilmiah. Dia harus membuktikan sesuatu itu adalah suatu kebenaran atau tidak. Dia terhimpun dari fakta, fenomena, kemudian dibukti, diverifikasi, divalidasi, dan dilakukan falsifikasi. Itu sains. Konspirasi tidak. Fakta sudah terhampar di depan kita. Gitu loh. Kalau orang menuduh kenapa teori konspirasi tentang COVID sekarang masih belum populer walaupun sudah populer? Oh tunggu, konspirasi COVID ini akan populer nanti 10 atau 20 tahun lagi. Betul. Gitu loh. Dia adalah fakta gitu. Nah, hukum, kajianku, bidangku, disiplin ilmuku penuh dengan konspirasi. Ayo tak beredar satu-satu. Panjangan kayaknya. Misalkan good corporate governance atau good government, asas-asas semua pemerintahan yang baik. Yang mengeluarkan siapa? World Bank.
kita nggak kritis. Ya kan? Kenapa kok World Bank mengeluarkan? Terus kemudian demokratisasi HAM. Kenapa orang Barat selalu mendengungkan HAM? Sehingga itu dilabel menjadi orang Barat. Kenapa kita sendiri yang nggak mendeklarasikan bahwa kita punya HAM? Kalau orang kita nunggu formalisasi dari Barat, atau jangan-jangan suatu hak asasi itu adalah suatu hal yang imajinatif, hanya imajinasi semata. Dadamu dipecah, yang ada itu jantung, paru-paru, bukan HAM. Tidak ada HAM di dalam diri kamu, atau jangan-jangan itu hanya persepsi. Kita selalu bertanya gitu ya. Nah pada akhirnya, ya, aku juga mau tanya, apakah formalisasi HAM itu akan terjadi ketika Nazi yang memenangkan Perang Dunia Kedua? Karena kita selalu bertanya kan, apa jadinya kalau waktu itu Nazi yang menang? Bisa jadi kita nggak bisa bikin video sekarang. Walau alam kan.